Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat saja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang intrapreneur, yaitu paman saya sendiri. Ya, biasanya saya panggil Akyu. Nah, seperti apa wawancaranya? Mari kita saksikan. Halo semuanya, bagi siapapun kalian yang menonton video ini, saya ucapkan salam sehat, salam sejahtera bagi kalian semua. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun waktu kalian menonton video ini. Selamat siang, pagi, sore, malam juga untuk ibu dosen yang tercinta, Ibu Maya. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai entrepreneurship kepada paman saya sendiri, om saya sendiri. Di sini beliau adalah om saya sendiri dan biasanya saya memanggil beliau Akyu, dan beliau bernama Aditya Pandi. Nah, di sini saya akan mewawancari om saya secara langsung mengenai pengalaman entrepreneurship dan entrepreneurship yang pernah dialami. Halo Akyu, apa kabar? Sehat? Halo. Iya, di pandemi saat ini memang kita harus menjaga kesehatan sekali ya. Ya, betul. Jadi kita lagi melakukan pakai masker wawancara, jadi kalau memang suaranya agak tidak terdengar terlalu jelas, mohon dimaafkan. Oke, pertama kita langsung nanya nih ke kalian. Akyu saat menjadi entrepreneurship dulu bekerja di mana sih, perusahaan apa? Perusahaan tekstil. Perusahaan tekstil, nama perusahaannya? Nama perusahaannya perlu disebutin? Boleh disebutin. Sebutin aja perusahaan A ya. Oke. Boleh? Di perusahaan A. Oke. Nah, kenapa dulu memilih di perusahaan A tersebut? Dulu sih nggak ada orientasi khusus mau bekerja di perusahaan apa. Saya juga ambil dulu kuliah di jurusan teknik industri. Ya mungkin sudah rencananya memang perusahaan tekstil yang menawarkan pekerjaan, jadi saya terima. Oke. Jadi memang udah rencananya gitu ya. Oke. Nah, terus dari waktu itu, dari awal sampai terakhir berapa lama dia kerja di sana? Kerja di sana di perusahaan A itu dari tahun 93 sampai 2000. Tahun 2000. Oke. Dan setelah itu baru mendirikan bisnis sendiri, toko sendiri. Ya. Baru bikin toko, terus istri yang pegang. Oke. Lainnya kerja lagi. Di perusahaan yang sama? Enggak. Oh, di perusahaan yang berbeda. Perusahaan yang beda. Di perusahaan mana lagi begitu? Nah, dari tahun 2000 itu di perusahaan B. Perusahaan B. Ya. Sampai tahun 2010. Oke. Berarti dari tahun 2000 sampai 2010 di perusahaan B. Kalau di perusahaan A dari tahun 93 sampai 2000. Sampai 2000. Oke. Ya. Setelah itu masih kerja di perusahaan lagi? Setelah itu 2010 sampai 2015 itu bekerja sebagai konsultan. Oke. Sama di perusahaan tekstil juga. Di perusahaan C. Perusahaan C. Oke. Berarti ada pengalaman bekerja di 3 perusahaan. 2 jenis tekstil, yang A dan C. Yang di B itu perusahaan sama tekstil. Tekstil juga. Ya. Berarti 3-3-nya tekstil ya. Oke, berarti penuh pengalaman di perusahaan tekstil. Oke. Nah, kalau misalkan perusahaan yang paling lama berarti perusahaan B ya? Betul. Berarti kalian bakal lebih membahas antara perusahaan B, yang kan memang Akyu lebih lama di situ, mungkin sama juga perusahaan A di awal. Nah, mulai masuk ke pertanyaan yang untuk mengenai ini, jabatan Akyu itu dari awal apa? Misalkan di perusahaan A mulainya dari apa, di perusahaan B dari apa? Dari awal juga sudah di bagian research and development. Oke. Kalau di perusahaan A itu sempat di training. Oke. Dan tinggal di luar negeri. Di Jepang. Nggak lama, cuma 3 bulan di
training di satu perusahaan di Jepang. Oke. Sampai akhirnya Akil menjadi jabatannya apa, itu perusahaan A ya? Nah, di perusahaan Di perusahaan A akhirnya saat Akil keluar, misalkan keluar dari perusahaan itu, Akil terakhir posisinya menjabat sebagai apa? Posisinya waktu itu dari kepala bagian Research and Development, terakhir keluar jadi manajer produksi. Wah, udah sampai jadi manajer produksi. Kalau yang di perusahaan B? Jadi kalau di perusahaan B disebutnya departemen manager, tapi ini perusahaannya lebih besar dibanding perusahaan A. Pegangnya tetap research and development. Oke, berarti memang di research and development ya. Nah, oke. Nah, apakah perusahaan Akil ini yang pertama, yang A, perusahaan A dan perusahaan B ini lembaga profit apa non profit ya? Profit lah. Profit kelas ya, itu mah ya. Kalau perusahaan ketiga itu juga Profit juga. Berarti belum ada pengalaman kerja di non profit. Belum ada. Oke. Nah, sekarang kalian mau ngomongin tentang evaluasi dalam perusahaan. Evaluasi yang bisa diberikan perusahaan itu misalkan dari strategic analysis SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Kalau mulai dari strength dari perusahaan A atau B, dari perusahaan A dulu deh. Kekuatan apa ya, kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan A dibanding perusahaan yang lain itu apa? Perusahaan A ini masih sistem keluarga. Iya. Dan pemilik perusahaannya yang tertua masih dominan dan bisa memimpin adik-adiknya, sehingga perusahaan ini sampai sekarang masih bertahan, tetap menggunakan sistem keluarga. Oke. Kalau untuk yang perusahaan B? Perusahaan B sudah go public. Itu saat ini yang lagi-lagi karena relasi keluarganya ya boleh dikatakan tidak begitu harmonis. Jadi perusahaan ini pecah itu menjadi 3 perusahaan yang sekarang pun ya masing-masing 3 perusahaan ini berjalan. Dari kalau misalkan itu saingan dari perusahaan A dan B ini kira-kira perusahaan apa sih? Atau mereka saling bersaingan? Mereka saling bersaing. Perusahaan tekstil saling bersaing. Cuman kalau menurut pendapat Akil pribadi, yang mana yang lebih menguasai pasar kira-kira? Yang lebih fokus sih sebetulnya. Yang lebih fokus. Yang perusahaan B. Yang ya masing-masing juga sekarang mereka berjalan. Cuma di fokusnya masing-masing. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Akil pernah mendengar tentang bisnis kanvas model? Pernah. Oke. Berarti dulu ataupun sekarang pernah dipakai ya? Nah, bisnis kanvas model ini kan memang terdiri dari 9 indikator yang untuk memang menggambarkan atau menangkap nilai-nilai bisnis yang udah Akil bikin, yang di perusahaan dulu bikin. Nah, boleh cerita dikit nggak dulu tentang bisnis kanvas modelnya? Sebenarnya udah lupa-lupa. Lupa kalau yang dulu ya. Kalau misalkan yang di sekarang deh. Bisnis kanvas ya terakhir ikut semacam kursus lah gitu ya tentang bisnis kanvas, dan yang sekarang diterapinnya di usaha sendiri ya, toko ini. So far sih mungkin juga situasi kan sekarang lagi pandemi, jadi nggak begitu terasa gitu ya, nggak begitu terasa dampaknya. Cuma kita tetap berusaha, ya kita bertahan aja sekarang. nggak ada lagi caranya, sekarang kita mau bertahan aja gitu. Yang sekarang yang dilakukan ya implementasinya adalah jualan online.
Jualan offline seperti toko ini ya jualan online juga. Gitu. Oke. Terakhir jualan online-nya meningkat. Jadi kalau dulu komposisi online sama offline itu online-nya paling 5-10%. Tapi beberapa bulan terakhir jualan online-nya udah bisa ke ya 20%-an. Wah, lumayan banget ya gitu. Berarti memang bisnis kanvas model ini memang berperan dalam membantu membangun bisnis ini ya. Jadi membantu ke apa jadi ke pola berpikir gitu ya. Apa saja yang harus dilakukan, nggak semuanya harus dipikirkan secara bersamaan. Jadi kalau tadi kan katanya ada berapa? 9 indikator ya. Itu masing-masing kita bisa pikirkan lebih fokus. Oke deh. Nah sekarang selanjutnya waktu di perusahaan apakah menggunakan metode MBCFPE ini? Metode ini adalah untuk menggunakan mendiagnosa, mengevaluasi kinerja dan unit kerja. Atau enggak misalkan jika tidak memakai metode itu, metode apa sih yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja atau unit kerja dari perusahaan? Kebetulan terutama di perusahaan yang B, perusahaan yang B ini perusahaan besar menggunakan satu sistem. Sistemnya aku sebutin aja ya. Boleh. Sistemnya sistem SAP. SAP. Ini sistem yang terdiri dari beberapa modul. Salah satunya yang ada modul HR namanya. Human Resource ya itu. Ya di situ ada banyaklah dari divisi Human Resource ini yang diterapkan di perusahaan ini. Oh gitu. Jadi memiliki metodenya sendiri yang SAP tadi ya. Oke. Nah, apa sih peran aktif dulu di perusahaan saat misalkan mau mengembangkan bisnis, mau mengembangkan perusahaan, mau mengembangkan produk, ide, merek gitu. Nah, di sini kalian kaitin bisa dengan STAR. STAR itu adalah strategic analysis yang pertama. T-nya itu target and goals. Yang A-nya yang action, terus R-nya adalah reality check. Jadi yang pertama strategi analisisnya gitu gimana tuh dalam pengembangan. Nah, ini saya kurang ngerti. Oh ya, berarti gini, dalam melihat produk kan kita nggak mungkin bikin produk itu sama terus. Diversifikasi produk. Nah kita tuh kalau melihat bersaing dengan pasar pasti kayak perusahaan ini harus lebih trendy gitu, lebih menginovasi produknya. Nah, strategi apa gitu biar bisa bersaing dengan pasar yang lain juga? Ada pernah kan melihat membandingkan produk segala macam gitu? Gini aja. Boleh. Aku mau ceritain dulu yang di perusahaan B. Boleh. Ada satu ya boleh dibilang kesalahan lah pada perusahaan ini. Sewaktu mengeliminasi penjualan di lokal, gitu. Karena perusahaan ini udah besar, mereka fokus di ekspor, sehingga penjualan lokal mereka dihilangkan. Nah, pada saat itu langganan sudah banyak. Semua orang pada komplain dengan langganan lokalnya. Jadi, tapi ternyata di akhir ceritanya bahwa bisnis ekspor ini tidak berhasil dengan baik, tidak continue karena berbagai macam alasan. Salah satunya regulasi pemerintah ya dalam bidang ekspor. Kemudian manajemen untuk menghasilkan produksi yang sesuai dengan kualitas ekspornya juga itu kan menuntut kinerja yang baik. Gitu. Ya poinnya dari sini adalah
jangan semuanya di market itu jangan semuanya di dialihkan ke satu market aja. Oke. Jadi harus juga berbagai macam market. Terus pada akhirnya perusahaan ini balik lagi ke market lokal karena di market ekspornya sangat minim, terus sangat minim profit dan ya beberapa buyer ekspor ini menggunakan klaim sebagai bisnis mereka. Nah ini juga mesti dipelajari. Iya. Akhirnya balik lagi ke market lokal dan pada saat itu buyer-buyernya udah nggak welcome lagi karena dulu pernah supply barang gitu kan. Gitu ya. Kalau apa yang harus dilakukan ya saya sendiri kan di research and development ya sudah jelas harus sesuai dengan keinginan market baik harga maupun kualitas dan tahu situasi market terkini gitu. Harus update terus dan membuat produk yang yang one step ahead lah gitu. Nah itu didapatnya dari mana? Waktu itu saya kerja sebagai research and development pergi ke market, baik market ekspor maupun market lokal. Nah, di situ hanya sekedar ngobrol-ngobrol seperti gini, terus ya bisa nangkap antara keinginan pasar yang beragam, tapi kalau digali lagi ada titik-titik yang bisa diterjemahkan ke jadinya produk gitu, produk yang nextnya apa sih gitu di market ini nextnya apa gitu. Kalau untuk marketnya dia ceritain pembeli saya begini-begini kan biasanya pabrik tekstil jualnya ke grosir seperti di pasar pagi, Tanah Abang, Mangga Dua gitu. Mereka jual lagi ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Nah, dari perilaku buyer-buyernya mereka ini kita bisa nangkep pabrik tuh bisa nangkep apa sih sebenarnya keinginan atau dari urut-urutan setelah produk A ini laku, B laku, C laku. Nah, berikutnya apalagi produknya kira-kira bisa menggantikan atau bahkan melengkapi berdasarkan kebutuhan apa sih bagusnya yang di A, apa sih bagusnya yang di B, nanti dikumpulin ya nanti kita juga harus bisa ya semacam forecasting lah kalau next produknya itu apa gitu. Nah, itu tugasnya bagian research and development ya menerjemahkan lah informasi-informasi itu menjadi satu produk baru yang nanti bisa di launching oleh bagian marketing. Dan hasil akhirnya adalah? Hasil akhirnya ya penjualan target penjualannya tercapai. Jadi kalau bagian research and development selain meriset juga dia melakukan semacam analisis. Nantinya sih dari situ produk ini didesain costnya berapa, terus bahkan rekomendasi harga jualnya berapa, terus kuantitinya berapa gitu per bulan berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dari market. Dan sampai akhirnya meningkatkan pendapatan perusahaan dengan inovasi produk tersebut. Berarti dinyatakan produk itu sukses di pasar ya? Iya betul. Dari rencana, kemudian implementasinya ya nanti dibandingkan lah. Gitu ya. Nah kalian lanjut ke mengembangkan value creation, nilai dalam perusahaan tersebut gitu. Mulai dari inovasinya, balik lagi tadi ke sumber daya manusianya, atau ke idenya, atau ke mereknya. Nilai-nilai apa sih kira-kira ada di situ? Ya semua juga harus bisa bekerja sama lah dengan baik dalam perusahaan. Kalau dilihat sih, kalau perusahaan tekstil ya, perusahaan tekstil kan kebanyakan padat karya, banyak orang, itu ya seperti nilai-nilai kebersamaan, gitu, nilai-nilai kekeluargaan. Kadang-kadang ngajak keluarga-keluarga dalam satu divisi main kemana, ya seperti
kegiatan-kegiatan outdoors lah gitu ya. Nah, itu bisa mendekatkan hubungan 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 batin secara emosional lah gitu. Ya. Jadi, nah itu kalau udah dekat, ada masalah apa juga beres gitu lah. Saling membackup. Bukan ya dalam hal yang harus dalam hal positif ya, saling membackup. Iya. Tetap kalau ada masalah harus dicari solusi. Iya betul. Oke. Nah, ke budaya sekarang di perusahaan tersebut pasti memiliki budaya disiplin. Nah, kira-kira budaya apa yang ada di perusahaan tersebut? Apa ya? Kalau dulu sih kayak ya saya nggak bisa sebut itu banyak sih Ya, budaya seperti banyak. Ya kalau perusahaan yang apa ya, saya belajar di Jepang ya, misalnya budaya Kaizen misalnya, seperti itu yang continuous improvement lah gitu. Tapi ada satu hal mengenai budaya yang bisa mungkin diterapkan di perusahaan-perusahaan sampai sekarang juga adalah nggak punya beban untuk menyampaikan atau berkomunikasi dengan orang, dengan bagian-bagian lain ya, karena tujuannya apa? Tujuannya ya untuk meningkatkan kinerja. Jangan sampai berat untuk menyampaikan, ini kenyataannya berdata dan kenyataannya yang harus disampaikan dengan cara yang baik gitu. Disampaikan, jangan ditutupi atau bahkan tidak disampaikan, jadi akhirnya solusi yang harusnya bisa dilakukan saat itu sedini mungkin jadi udah terlalu terlanjur gitu lah. Biasanya yang begitu-begitu terjadi. Jadi produksi yang salah atau produk yang tidak bisa diterima itu terlanjur banyak diproduksi. Akhirnya jadi tidak bisa diterima oleh pelanggan. Berarti secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa kalau jalur komunikasi vertikal yang misalkan dari atasan ke bawahan itu lebih mudah ya, maksudnya jalurnya lancar, tidak ada hambatan, tidak ada penghalang gitu. Dan memang pengkomunikasian, misalkan ada masalah atau misalkan apa yang diperlukan antara sesama manajer, misalkan atau sesama pegawai, sesama yang di atas, bagian atasan gitu, itu lebih tersalurkan lebih cepat gitu ya, komunikasinya lebih cepat gitu ya. Artinya dibanding meeting formal, ya itu kalau pengalaman saya itu dibanding meeting formal yang memerlukan kepandaian ngomong gitu, kepandaian berbicara, lebih ke kedekatan secara emosional. Itu lebih diperlukan karena kalau udah dekat gitu, masalah gede juga bisa nggak terlalu gede. Tapi kalau nggak dekat, masalah kecil juga bisa jadi gede. Berarti memang di perusahaan ini kita bisa dikatakan lebih mengutamakan emotional intelligence ya daripada yang IQ-nya ya. Jadi memang di sini perusahaan ini menggunakan perasaan emosi. Betul. Nah, perusahaan tekstil nggak terlalu bukan high tech. Ya. Itu lebih ke padat karya, lebih menggunakan banyak sumber daya manusia. Iya. Berarti memang balik lagi ke awalnya memprinsip kekeluargaan tadi ya, Memang dari atasnya sistemnya udah sistem keluarga. Jadi ya kesananya juga keluargaan sekali. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan proses dari budaya itu kan prosesnya itu mulai dari dipaksa, terpaksa, bisa menjadi biasa. Nah, kalau Akyu sendiri setuju nggak sih dengan proses pembentukan budaya itu? Setuju lah. Oke. Kalau gitu. Nah, berarti kita boleh ke pertanyaan selanjutnya nih. Berarti apakah Akyu pernah mendengar tentang knowledge management? Knowledge management belum pernah. Oke. Knowledge management itu pengetahuan manajemen mengenai upaya untuk mentransfer, memindahkan dari yang tacit menjadi ke eksplisit. Tacit knowledge itu adalah suatu knowledge, pengetahuan yang aktif miliki berdasarkan yang sudah tersimpan di memori, pengalaman,
karena AQ pernah melakukannya. Kalau yang eksplisit itu biasanya sudah didokumentasikan. Nah, gitu. Jadi memang adakah gitu misalkan yang knowledge management, pengetahuan gitu? Nggak kebayang sih. Berarti kita bisa sambung ke yang ini gitu. Setelah semua yang AQ lalui, mulai dari 1993 berarti 93 sampai 2015 sampai perusahaan terakhir, AQ memiliki suatu pengalaman selama lebih dari 15 tahun. Nah, 25 lagi? Oh, 25, iya benar, 25 lebih ya, beberapa tahun. Nah, sekarang AQ sudah istilahnya pensiun, AQ boleh kali sebut pensiun lah ya. Mendirikan di usia pensiun ini sudah berdiri sih tokonya, cuman memang pertama kan diurus oleh istri. Sekarang AQ turut bekerja dalam mengurus bisnisnya. Nah, ada nggak sih? Nah, di sini materi Caleb itu adalah materi myelin. Myelin itu adalah salah satu unsur di otak yang bisa jika dilakukan berulang, dilatih, akan menjadi handal. Nah, ada nggak sih manfaat yang telah AQ dapat gitu selama bekerja di perusahaan menjadi entrepreneurship selama 25 tahun lebih untuk dalam mengembangkan usaha di pribadi sendiri? Ada sih, Saking banyaknya kayaknya. Boleh deh kita jabarin, kalian jabarin misalkan dari faktor pemicu. Faktor pemicunya ini, kenapa AQ mendirikan bisnis ini dulu, Pak? Itu dia. Nah, ini ya kaitannya dengan tadi yang apa yang disebut myelin. Myelin itu apa sih? Tadi kembali lagi sel otak, sel-sel yang ada di otak. Merupakan myelin. Ya. Ini tuh biasanya orang yang melakukannya secara berulang-ulang, sel myelin itu semakin menebal. Jadi orang ini akan jadi terbiasa dan akan jadi semakin efisien pekerjaan yang dilakukannya. Misalkan kadang-kadang seperti ayam goreng gitu. Wah, berbalut banget. Oke. Nggak apa, intermezzo. Oke. Nah, ini dia. Aku mau ceritain dulu dari balik lagi ke masa kecil. Nih bisa juga dijadikan satu ya bisa dijadikan referensi lah sama kamu nanti. Jadi waktu itu kan saya tinggal di Subang kan? Iya. Tinggal di Subang, kegiatannya setiap pulang sekolah dari SD, ya boleh dibilang dari SD kelas 1, kelas 2 gitu. Setiap pulang sekolah tuh nggak main. Ke toko. Ke toko ngepel, bersih-bersih, ya terutama bersih-bersih alat yang ada di toko, alat masak senar misalnya gitu. Jadi itu udah tertanam, itu jadinya seperti ekstrakurikuler ya. Kalau orang lain ekstrakurikulernya main piano, main bola, futsal, komputer. Kalau saya dulu di toko. Gitu. Jadi itu udah tertanam, akhirnya dalam pikiran, saya harus punya secara tidak sadar. Jadi itu udah nempel, jadi ekstrakurikulernya nempel. Nah, kalau program di komputer itu programnya udah ada dari kecil kan, itu setiap hari gitu. Kalau main dicari suruh ke toko gitu. Hampir setiap hari begitu. Nah, itu program itu baru aktif lah gitu, di activate itu pada yaitu tahun 2015 kan. Yang mulai aktif gitu. Nah itu pengalaman yang itu dari kecil yang tadi disebut myelin itu, nah itu sudah terbentuk tuh di situ aktifnya itu di tahun 2015 ini. Kemarin.
Udah dengan jarak yang cukup jauh ya dari sampai SMA kali ya. Sampai SMP. Oh, sampai SMP. Sampai SMP. Oh ya, sampai SMP berarti tahun 92. 9 tahun itulah kira-kira tiap hari. Bayangkan. Oh. Berulang-ulangnya setiap hari. Kalau sebulan 25 hari kerja. Oke. 25 hari kerja dikaliin 9 tahun dikali 12 tak? Bentar, berarti itu perhitungannya saya akan kali. Boleh. Oke. Berarti memang udah terbentuk selama 9 tahun itu dari kecil lagi ya. Dan terus berjarak akhir SMA, kuliah, dan akhirnya bekerja dulu di perusahaan tekstil tadi. Dan akhirnya balik lagi ke awal bikin toko lagi. Walaupun memang toko ini dibikin 2001, tapi kan itu selama 15 tahun dipegang oleh istri. Nah sekarang baru mulai lagi dikembangkan dengan campur tangan saya secara langsung. Nah, kan Akil juga udah 25 tahun lebih juga bekerja di perusahaan tadi. Nah, ada nggak sih maksudnya yang bisa diterapin dalam mengembangkan bisnis di toko ini? Yang tadi dari 2001 sampai akhir 2015 masuk ke toko ini, akhir menggunakan sampai sekarang gitu, sampai 2000 sekarang. Ya, nggak banyak sih ya sebenarnya karena kalau tekstil kan kalau apalagi di pekerjaan aku dulu lebih ke teknikal. Jadi bagaimana cara bikin kain dari benangnya, dari harus dipakai di mesin apa, komposisinya harus gimana, beratnya harus berapa, lebar panjang harus berapa. Nah di sini ya lain, tapi poinnya adalah harus sesuai dengan keinginan market. Gitu. Nah, sekarang ya harus yang lebih dipelajari adalah mengenai pengetahuan mengenai produk, kemudian marketnya harus paham. Misalnya kalau untuk toko offline marketnya seperti apa di daerah sini, kalau untuk market online kebutuhan mereka seperti apa. Terus juga yang belum juga terlaksana, kita mendata pembeli-pembeli kita baik di online maupun di offline itu segmentasi, harus disegmentasi. Gimana sih sebenarnya Google juga sudah melakukan itu. Jadi bisa aja kita pasang iklan, misalnya kita pasang iklan ya untuk mengarah pada segmen tertentu gitu. Misalnya kalau untuk toko alat olahraga atau lebih fokus lagi ke badminton, misalnya mau ke segmen laki-laki berumur antara 20 sampai 60 tahun, tinggal di radius dari toko ini 2 km. Kemudian yang hobinya badminton gitu, bisa saya pasang iklan, tapi itu masih belum terlaksana. Semoga di tahun ke depan terlaksana. Tahun ini dan tahun depan. Nah, Q, sebagai penutupan nih, boleh nggak kasih wejangan sedikit aja buat anak-anak muda yang lagi bikin bisnis atau lagi mengembangkan bisnisnya gitu kan? Buat kalian juga, buat teman-teman juga, boleh. Boleh. Jadi menurut saya fokuslah kepada kebutuhan market. Ya harus tajam karena sekarang itu semuanya nggak ada yang pasti, gitu, berubah terus. Gitu. Kesempatannya hanya datang terus, mungkin beberapa waktu kemudian kesempatan itu nggak sama, bisa berubah gitu. Nah pada saat itu orang yang bisa menangkap dan orang yang siap pada saat kesempatan itu datang, itulah yang berhasil. Mantap, tuh dengerin kalian dan saya juga. Q, terima kasih atas sudah meluangkan waktunya, sudah mau diwawancarai juga buat ini video juga. Dan ini video akan diupload dan diserahkan pada dosen saja, tidak akan disebarluaskan.
Oke. Terima kasih Akil. Tetap sehat. Terima kasih. Dan juga terima kasih yang sudah menonton. Tetap sehat juga bagi yang menonton dan sampai jumpa.